warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Khair Hamdan Habibi dari Ambulu Jember. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mendatangi suatu situs yang telah ada di beberapa daerah, yaitu Gua Jepang. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan pengalaman. Berjuta-juta tahun dihuni oleh para kolonial, dan dimulai periode ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama Indonesia sebelum kolonial, yaitu pada saat itu Indonesia masih diduduki oleh atau sistem kerajaan, di mana berbagai kerajaan ada di pulau-pulau Nusantara, yaitu seperti Kutai, kemudian kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak gitu. Terus kemudian ada satu kerajaan Hindu yang cukup besar, yaitu Majapahit. Nah, timbul pertanyaan, padahal pada masa itu kerajaan-kerajaan di Indonesia itu cukup kuat dan wilayahnya itu sampai ke luar pulau Nusantara. Timbul pertanyaan seperti itu. Karena jawabannya yaitu karena masyarakat pada saat itu, mentalitas masyarakat pada saat itu masih mudah diadu domba. Mereka belum mengenal jiwa nasionalis, mereka belum mengenal cara berbangsa-bangsa dan lain sebagainya, sehingga para kolonial, para kaum penjajah itu gampang mengompori mereka. Dan datanglah era kolonial. Seperti yang kita tahu, ada beberapa negara yang menjajah di Indonesia seperti Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Datangnya bangsa-bangsa luar ke Indonesia, yaitu untuk menjajah, untuk merebut kekayaan-kekayaan alam ataupun sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti rempah-rempah yang kita tahu. Indonesia kaya akan rempah-rempah, di berbagai pulau bisa ditanami dan tumbuh dan bisa dipanen. Dan mereka juga seperti Portugis misalnya, mereka juga menyebarkan ajaran Kristen di Indonesia. Pasca yang ada satu waktu yang bisa ditandai pas masa kolonial Belanda tahun 1908, di mana mentalitas warga Indonesia sudah mulai terbentuk. Mereka membuat gerakan-gerakan untuk melawan para penjajah. Mereka sudah merasakan akan adanya penindasan. Mereka sudah mereka sudah sadar bahwa ini hak mereka, dan ada timbul rasa ingin merebut kembali. Dan kemudian 20 tahun setelahnya, atau bertepatan tahun 1928, para pemuda berkumpul dan mengikrarkan satu sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, Indonesia. Dan kali ini saya akan berjalan-jalan ke sebuah situs peninggalan zaman kolonial Jepang, yaitu Gua Jepang. Dan Gua Jepang ini ditemukan di berbagai tempat, tidak hanya di sini. Ayo kita langsung saja ke tempatnya, kurang lebih 15 menitan dari sini. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya lagi berada di depan pintu Gua Jepang. Ini salah satu situs peninggalan dari kolonial Jepang yang ada di Ambulu Jember. Dulu pada waktu masa kolonial, gua ini dimanfaatkan untuk memantau dan sebagai benteng pertahanan, bunker dari pihak-pihak musuh ataupun pihak sekutu. Nah, untuk tempatnya, alasan kenapa tempatnya ini berada di wilayah Gunung Papuma, yaitu agar bisa memantau dari arah laut maupun dari arah darat. Dan ini sekarang sudah kurang terawat, karena mungkin salah satu alasannya karena lumayan jauh dari pemukiman masyarakat di wilayah Patulo maupun di sekitarnya. Mari kita lihat sedikit agak ke dalam. Tidak terlalu dalam, tidak seperti gua-gua pada umumnya, gua-gua peninggalan seperti zaman-zaman megalitikum. Ini cukup seperti bangunan yang cukup kokoh, yang mungkin sekitar puluhan meter kedalamannya. Saya tidak berani masuk ke sana karena agak
di mana gitu. Dan tambah lagi saya tidak bersama penunggu ataupun petugas yang menjaga situs ini. Ini kita lihat dari bagian atas benteng. Terlihat seperti bangunan biasa, bangunan-bangunan semen pada umumnya yang ditimbun oleh tanah agar tidak terlihat oleh musuh. Agak sini kita lihat coba. Ini langsung mengarah ke arah pantai karena untuk memantau lawan dari arah laut. Dan tidak hanya di sini aja, di Ambulu, khususnya di pantai selatan ini terdapat 5 benteng atau gua Jepang seperti ini. Yang lain ada di daerah Papuma, di sana terdapat 4 gua benteng gua Jepang seperti ini. Sama halnya, fungsinya juga sama untuk memantau lawan dari arah laut ataupun sekutu seperti itu. Dan kita di sini juga disajikan dengan pemandangan yang cukup indah, yaitu pemandangan pantai Papuma dan juga Payangan. Di depan sana ada juga beberapa bukit-bukit yang berjejeran di daerah pantai Payangan yang juga bisa dinikmati oleh para wisatawan. Mungkin seperti itu.